Ulun hanya mengutip satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Ujar Nabi, tidak perlu kita iri kepada siapapun dalam hal apapun terkecuali dua hal. Tidak ada sesuatu yang kita pantas iri para jamaah, terkecuali ujar Nabi dua hal yang kita pantas dan boleh iri terhadap sesuatu itu. Yang pertama ujar Nabi adalah rajulun atahu Allahu malan fasallatahu fi halakatihi ala halakatihi fil haqq. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan mereka harta bukan karena dia kaya, tetapi kita boleh iri kepada orang yang kaya yang menggunakan kekayaannya untuk mencari keridhaan Allah. Bukan karena sugihnya, tapi sugih dan pandai menggunakan kesugihan untuk mencari ridha Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua ujar Nabi adalah rajulun atahullahu hikmatan, yaitu seseorang yang Allah berikan mereka ilmu, yaitu para ulama. Kenapa kita iri kepada mereka? Rajulun atahullahu hikmatan fayaqdi biha wa yu'allimuha. Karena dengan ilmu itu akhirnya mereka bersikap, bertindak dengan ilmu tersebut dan kemudian mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Jadi dua yang kita boleh iri, orang sugih yang menggunakan kesugihannya untuk mencari ridha Allah, yang kedua orang yang alim yang mengamalkan ilmunya serta mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Dan kebetulan para jamaah, orang yang kita hauli malam ini Sayyidina Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari adalah salah satu dari sekian banyak orang yang Allah berikan dua hal tersebut. Beliau orang yang kaya yang menggunakan kekayaan untuk mencari keridhaan Allah, dan beliau adalah orang yang alim yang mengamalkan ilmu serta mengajarkannya kepada umat. Nah, sebagai penutup kita lihat bagaimana beliau menggunakan kekayaan para jamaah. Kita diceritakan oleh para guru-guru kita di Martapura. Abah guru ini tidaklah diundang ke musola-musola, ke langgar-langgar yang ada di Martapura. Apakah dalam peringatan Maulid, apakah dalam peringatan Mi'raj, beliau diundang untuk datang. Maka hampir semua tempat-tempat yang mengundang beliau itu bersaksi bahwa beberapa hari sebelum beliau datang, itu ada di antara murid beliau yang datang membawakan uang dari abah guru dan diberikan kepada panitia untuk ikut membantu di dalam proses acara tersebut. Benar-benar mengamalkan bahwa jihad itu adalah bil amwal qablal anfus. Sebelum tubuh beliau datang, harta beliau datang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana beliau menjadikan harta itu sebagai sarana untuk mencari keridhaan Allah dan berbagi kepada sesama. Kita diceritakan oleh guru kita, Tuan Guru Ki Haji Mu'adz Hamid, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Guru Mu'adz, orang-orang yang cuci darah bersama beliau kebetulan berada di hari yang sama dia cuci darah dengan guru. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, mesti tidak ada satupun di antara mereka yang membayar biaya cuci darah itu. Karena beliaulah yang menggunakan harta beliau untuk membantu semua orang yang cuci darah yang kebetulan waktunya bersama-sama dengan beliau. Apakah dia orang kaya? Mohon maaf, bahkan dia dari agama yang lain. Itulah kasih sayang beliau terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah, kita lihat bagaimana menggunakan harta untuk mencari keridhaan Allah. Dan yang terakhir, rajulun atahullahu hikmatan fayaqdi biha wa yu'allimuha. Punya ilmu, mengamalkan, mengajarkan. Nah, untuk ini hanya dua yang ulun ingin sampaikan. Yang pertama, ulun mohon maaf atas apa yang ulun sampaikan ini. Yang pertama, satu yang tampak dari beliau para jamaah mengajarkan kepada kita umat ini adalah bagaimana kecintaan yang tulus terhadap keluarga Sayyidina Muhammad. Sebelum beliau ucapkan itu dengan lisan, maka beliau berdahulu mengamalkan itu dengan tindakan. Pertama,
Ulun diceritakan abah, rasa-rasanya kada mungkin abah mendustai ulun. Ujar abah dulu sekitar tahun 70 sekian. Ketika almarhum abah guru pengajian di keraton. Waktu itu ujar abah, di muka rumah abah guru itu ada pohon. Cuma ulun kada ingat abah tuh menyambat pohon apa di keraton itu. Ujar abah waktu itu almarhum guru Seman Mulia itu duduk di bawah pohon itu. Dan abah guru menyampaikan pengajian di dalam rumah beliau. Guru Seman duduk di luar. Ternyata tidak lama para jamaah, datanglah almarhum Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi yang di Martapura, Habib tua di Martapura. Habib Zain Al-Habsyi datang. Maka ketika Habib Zain datang, barulah guru Seman berdiri untuk menyambut. Sidin berdiri, sedangkan guru Seman saat itu adalah termasuk guru sepuh yang dituakan di Martapura. Beliau bangun. Ujar kita Banjar tuh diirit. Diirit itu apa? Digandeng, beliau gandeng untuk dibawa masuk ke dalam. Begitu abah guru melihat Habib Zain datang, beliau berhenti sejenak, beliau berdiri dan menyambut. Beliau gandeng juga. Beliau dudukan, tidak duduk kecuali Habib duduk dulu baru beliau duduk. Setelah beliau memuliakan sedemikian rupa, baru beliau berbicara kepada anak-anak murid yang hadir bahwa inilah keluarga Nabi Muhammad. Cintailah dan hormatilah keluarga Nabi Muhammad. Tetapi beliau mengucapkan itu dengan lisan setelah beliau mengajarkan kepada murid dengan sikap dan tindakan. Itu lisanul hal. Yang tentu kita yakini lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Itu yang pertama. Itu bagaimana beliau mengajarkan cinta kepada keluarga Nabi. Dulu para jamaah diceritakan ketika Habib Ahmad Ahdal ini kan tinggal di rumah Sidin. Habib Ahmad Ahdal ini suatu hari bermain, namanya Sidin anak-anak waktu itu. Bermain, rupanya di waktu yang harusnya bulik Sidin belum bulik. Maka abah guru tuh para jamaah berdiri di pinggir pagar menunggui sampai Habib Ahmad datang. Kenapa? Karena khawatir terjadi sesuatu dengan cucu Nabi Muhammad. Berdiri di pagar itu dan kada tenang sebelum datang dan melihat cucu Nabi ini kenapa. Ini alimun yaqdi bi ilmih. Kemudian mengajarkan dengan sikap itu kepada kita. Apakah hanya kepada keluarga Nabi? Tidak. Tetapi beliau ajarkan juga kita kecintaan dan kepedulian kepada pewaris ilmu Nabi Muhammad. Nah inilah penutup daripada apa yang kami sampaikan dalam masalah ulama. Beliau mencontohkan kepada kita para jamaah, mencintai ulama bukan hanya pada ulamanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan illal. Ini guru yang mengajarkan kita ilmu, mengajarkan kita dari tidak tahu menjadi tahu, mengajarkan kita ilmu cahaya Rasulullah. Ketika guru beliau wafat para jamaah, beliau tidak berhenti untuk memperhatikan janda-janda dan yatim-yatim dari gurunya. Wafat guru beliau. Suatu hari ujar guru Mu'adz, ada salah satu istri dari guru beliau menyuruh anak beliau untuk membawa air ke sekumpul minta doa. Lalu anak guru tadi datang. Ujar orang ini, ulun anak guru anu, mama ulun sedang sakit, minta banyu, mudah-mudahan Sidin sehat. Langsung saat itu juga abah guru membacakan doa tentunya dan mengirimkan sesuatu untuk mengobati beliau dan memberikan hadiah kepada beliau. Yang ujar guru Mu'adz, ketika bini Sidin, bini guru beliau ini melihat nominal itu, beliau sampai pingsan. Ujar guru Mu'adz, pingsan karena tidak pernah seumur hidupnya melihat uang sebanyak itu. Dan itu bukan hanya kepada satu guru, tapi hampir kepada semua keluarga dari guru-guru yang pernah mengajarkan beliau. Tapi umur siapa yang tahu para jemaah? Sampai kapan umur manusia bertahan? Maka sebelum wafatnya beliau mendirikan perusahaan yang bernama Al-Zahra. Dan beliau di akhir umur ketika harus dipapah, padahal mengajar saja beliau sudah dari dalam kamar. Tapi di kesempatan itu di Cempaka, beliau dalam tanda kutip memaksakan diri hadir. Untuk apa? Mengumpulkan semua orang-orang yang berkhidmat pada cabang-cabang Al-Zahra. Satu, untuk memverifikasi dan memastikan bahwa perusahaan ini memang saya yang bangun. Satu. Dan yang kedua, keuntungannya yang pertama adalah untuk nafkah keluarga beliau dengan nafkah yang halal. Dan diberikan dari usaha itu saham yang tidak boleh diganggu gugat.
Saham yang tidak boleh diganggu gugat, yang diperuntukkan untuk istri dari guru-guru beliau dan yatim-yatim dari guru-guru beliau. Itu saham yang tidak boleh diganggu gugat, dan beliau telah tetapkan saham itu. Artinya sebelum beliau wafat, beliau fikirkan itu para jemaah. Itu mengajarkan kepada kita, begitulah seharusnya kita kepada para ulama pewaris ilmu Rasulullah. Jadi beliau mengajarkan dengan sikap dan tindakan bagaimana kita kepada keluarga Nabi Muhammad dan bagaimana kita kepada para ulama pewaris ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun rasa cukup sekian para jamaah, ulun tidak juga berani berpanjang-panjang. Ada istilah dikatakan oleh para ulama, bila kita kemarau 10 tahun, lalu sungai Mahakam karing, lalu sumur karing, kada ada banyu, saat itu kita boleh tayamum. 10 tahun kering, kada ada hujan, kada ada sungai, kada ada sumur, bolehlah tayamum, boleh karena banyu kada ada. Tapi ulama sepakat, lamun inya betayamum, tiba-tiba hujan turun, ketika air ada, kita kada boleh lagi betayamum. Makanya dikatakan idza hadaral ma batalat tayamum. Bila banyu ada, kada terpakai lagi debu, kada boleh tayamum. Nah, ujar ulama, hadhil ibarah kharajat an ma'naha al-asli ila ma'nal balaghi. Sebenarnya maksud ini bukan bicara tayamumnya, tetapi ulama mengatakan ulun ini para jamaah, alhamdulillah dengan karunia Allah, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan mengambil ilmu melalui masyrab madrasatu ahlil bait. Alhamdulillah karunia Allah kami menimba ilmu dari tangan ahlul bait. Alhamdulillah malam ini ada Habib Naufal Al-Aidrus, dari keluarga beliaulah kami menimba ilmu. Dan kami alhamdulillah Allah berikan kesempatan menjadi santri pondok pesantren Darussalam. Dan hari ini guru kami, Guru Ali Murtado hadir di sini. Nah, maka ujar ulama, maksud daripada idza hadarul ma batalat tayammum adalah idza hadaral aslu ulghiyal far'u. Idza hadaral aslu ulghiyal far'u. Bila pokoknya telah datang, maka cabangnya kita singkirkan. Karena ini sekedar cabang aja. Cabang nang menyampaikan ampun pokok. Itu pun cabang nang keadaan juga. Nah, ketika pokok itu datang, maka cabang ini memang harus disingkirkan. Nah, jadi oleh karena itu para jamaah, ulun mohon maaf atas apa yang ulun sampaikan, tidaklah berdiri di sini terkecuali mewakili daripada saudara kami akhina fillah, Haji Fuad Fakhrudin bin Kiai Haji Husni Tamrin. Mudah-mudahan beliau diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk meneruskan dakwah dari orang tua beliau. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, kekuatan, selalu dalam lindungan Allah. Begitu juga Habib Naufal dan seluruh habaib yang lain, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan hati kita ini tidak dirubah Allah, tetap hidup mencintai keluarga Nabi dan mati dalam keadaan mencintai keluarga Nabi Muhammad. Dan Guru Ali Murtado dan guru-guru yang lain, mudah-mudahan sidin juga sehat panjang umur, selalu dalam lindungan Allah. Dan ulun selajur mohon maaf di momen ini juga menyampaikan kepada seluruh jamaah diundang juga, insya Allah malam besok kita ada rangkaian terakhir dari 3 malam kita ini. Yang pertama malam tadi Wadah Gurudin, yang kedua adalah malam ini di Darul Fatah di Kemuning, dan insya Allah besok kita akan juga mengadakan haul Abah Guru di Lok Bahu. Di Lok Bahu malam besok di Majelis Anwarul Bahiyah ba'dal Isya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dihidupkan beriman, dimatikan beriman, dan dikumpulkan bersama orang beriman. Dan mudah-mudahan kita semua dengan berkat mencintai keluarga Nabi kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan kita semua tidak mati terkecuali dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khairin wa lutfin wa afiyah ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi